Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zal'adin hudar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qala ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berberkah ini, judul yang kita angkat adalah menjauhkan syirik dan akhlak buruk dari keluarga. Syirik adalah akbarul kabairi, dosa yang sangat besar, bahkan dosa besar yang terbesar. Dan inilah dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha la yusyriku ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dirinya, namun mengampuni dosa selainnya. Kondisi sekarang ini, jamaah yang saya muliakan, yang namanya asyirkul akbar, syirik besar. Kan yang namanya syirik terbagi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Berkaitan syirik besar, kecil kemungkinan ada manusia yang ada di situ, walaupun tidak menutup kemungkinan. Terlalu bodoh kalau masih ada manusia mau menyembah berhala, menyembah bintang, matahari, gunung, dan lain-lain. Terlalu bodoh, walaupun tidak menutup kemungkinan. Yang perlu kita hati-hati yang dipesan-pesankan Rasulullah, yaitu asyirkul asgar, yaitu syirik kecil. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah menjelaskan, aku tidak khawatir bahwa kalian akan menyembah matahari, bintang, bulan, berhala, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang aku takutkan dan khawatirkan, kalian masuk lingkaran syirik kecil, asyirkul khafifah, fahuwa riya, itulah riya. Jadi riya itu sebenarnya adalah bagian daripada perbuatan syirik. Dan ini perlu kita hati-hati, karena yang namanya riya itu adalah kendaraannya syaitan. Syaitan itu apabila gagal merusak seorang manusia dalam keburukan, maka dia pindah dalam kebaikan. Bagaimana caranya masuk dalam kebaikan? Yaitu memasukkan perasaan riya
kepada seorang hamba ketika dia beribadah ada rasa keinginan untuk dilihat oleh orang-orang. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya kan memperlihatkan kepada orang apa yang kita lakukan. Justru saya akan membawa judul ini. Ini yang perlu hati-hati. Pertama tadi syirik kecil, riya. Riya ini kan tujuannya untuk dilihat orang. Yang perlu kita takutkan, pesan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam disebutkan, rubbama dakhala alaika riya'un min haitsu la yanzurul khalqu ilai. Boleh jadi itu sifat riya masuk pada dirimu di mana orang-orang tidak melihat engkau. Riya tadi kan mempertontonkan apa yang kita lakukan. Justru ini terbalik. Justru masuk riya di mana orang-orang tidak melihat kepadanya. Ada orang hadirin kadang-kadang ketika dia menyumbang tidak mau namanya disebut, bahkan selalu dirahasiakan kalau dia menyumbang. Alhamdulillah, memang itu yang diinginkan ibadah, supaya kita mukhlisina lahuddin. Tapi hati-hati, jangan sampai justru ada muncul dalam hati rasa keinginan untuk disebut-sebut bahwa dirinya adalah orang yang tidak mau dipopulerkan sumbangannya, tidak mau disebut-sebut. Justru yang muncul adalah mau dibilangi orang ikhlas. Ada orang tidak mau salat sunat di masjid, tidak mau mempertontonkan. Dia ingin di rumahnya tersembunyi, bahkan seolah-olah sangat rahasia. Alhamdulillah, tingkatan tinggi. Tapi hati-hati, jangan sampai ada muncul dalam hati rasa keinginan bagaimana orang mengetahui kabarnya bahwa dia adalah orang yang senang menyembunyikan ibadahnya. Ada keinginan untuk diketahui orang-orang. Nah, inilah yang dimaksud dalam kitab Al-Hikam. Rubbama dakhala alaika riya'un, boleh jadi masuk kepada dirimu sifat riya min haitsu la yanzurul khalq ilaik, di mana orang-orang tidak melihat kepadamu. Kan persoalan riya itu hadirin urusan Allah yang maha tahu dengan hamba yang bersangkutan. Kita sebagai hamba tidak bisa langsung menilai dan memvonis saudara kita bahwa dia riya. Yang mengetahui riyanya atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah hadir ibadah puasa mendidik dan melatih kita untuk menjadi manusia ikhlas, untuk menjadi manusia yang mampu menghadirkan pada diri keyakinan al-muraqabah. Kenapa dikatakan demikian hadirin? Itu kan puasa satu-satunya ibadah yang tidak bisa dimasuki riya. Makanya puasa itu diistilahkan sirrun, rahasia, amalun batinun, amalan batin, la yurakul halku, tidak bisa dipamer kepada orang, wala yadkhuluhu riyaun, dan tidak bisa dimasuki riya. Itu puasa. Ibadah yang lain bisa dimasuki riya karena dilihat oleh mata. Orang salat kelihatan ruku sujud, orang puasa, orang bersedekah minimal yang tahu orang yang diberi. Haji, tetangga kita sudah pada tahu, padahal baru kita mendaftar. Tapi puasa, tidak ada yang tahu bahwa ini orang puasa atau tidak kecuali Allah dan dirinya sendiri. Kita tidak usah mengukur orang lain, kita mengukur diri sendiri. Kita yang berpuasa betul-betul imanan wahtisaban, betul-betul karena iman kepada Allah dan betul-betul mengharapkan pahala kepada Allah.
ketika kita ambil air wudhu untuk salat duhur, ketika kita berkumur-kumur, begitu takutnya kita jangan sampai ada tetesan air masuk ke tenggorokan. Sudah dihembuskan lagi. Takutnya kita jangan sampai ada tetesan air yang masuk. Kenapa kita begitu takut? Karena hadir dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya. Setiap hadir keyakinan yang begitu, bahwa kita selalu merasa dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikehendaki oleh ibadah puasa, untuk mencetak dan membentuk seorang hamba menjadi manusia ikhlas, manusia yang mampu menghadirkan keyakinan al-muraqabah, yaitu selalu merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sendirinya mendidik kita bagaimana ketika beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam pelaksanaan ibadah ada rasa keinginan kita untuk mendapatkan sanjungan dan pujian kepada orang. Itu riya, dan itu bagian daripada asyirkul khafifah. Dan inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkaitan syirik besar, itu kecil kemungkinan kita ada di situ, walaupun tidak menutup kemungkinan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan dengan betul-betul kita tauhid kepada Allah, dengan dasar tauhid itu mengantarkan kita untuk melahirkan buah dari ibadah yang kita lakukan sehingga membentuk akhlak. Karena hakikat ibadah yang kita lakukan dengan bermacam-macamnya, ujungnya adalah untuk mencetak seorang hamba nantinya bertingkah laku dan berakhlak seperti yang diinginkan oleh ibadah yang kita lakukan. Dengan kita berusaha mendidik diri sendiri dan seluruh anggota keluarga, hakikatnya kita sudah menjauhkan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang buruk. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berberkah ini. Insya Allah semoga Allah mengizinkan sebentar subuh kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.